Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku udah ngebuat B itu barang art paper. Di sini ada satu barang. Ini aku buat lembar dan rim. Nah, di sini kita bisa lihat dulu isinya dalam barang. Di sini tipe itemnya pakai barang, terus namanya apa, art paper. Lalu di satuan dan harga jual, aku pakainya berdasarkan satuan. Nah, di dalam rim ini ada 500 lembar. Ini aku setting untuk harga pokok dan harga jualnya itu adalah sama. Karena kita nggak jual yang per lembar, kita jualnya itu yang udah jasanya aja. Lalu tutup aja. Lalu di sini aku buat eh, item dengan nama print art paper 120 gram yang satu sisi dan dua sisi. Ini bagian yang printnya. Jadi ini adalah barangnya dan ini adalah printnya. Nah, print ini adalah R01 yang artinya adalah rakitan. Di sini aku pakai item rakitan, kita cek ke dalam. Nah, di sini pilihnya tipe itemnya adalah rakitan di sini. Terus namanya di sini ada satu sisi. Lalu di sini klik rakitan. Nah, di dalam rakitan ini aku mengambil barang item itu art paper 120 gram dengan satu lembarnya itu adalah 400. Tetapi di sini satuan dan harga jual aku setting untuk satuan dasarnya lembar juga, tapi harganya adalah 2000. Jadi ini dengan nama item adalah print art paper. Jadi dia langsung ngambil stok dari barang art paper 120 gram. Lalu di sini juga sama juga yang bagian dua sisi. Kita cek. Itu di bagian dua sisi ini juga mengambil barang dengan art paper 120 gram. Jadi sama ya. Lalu satuan harga jualan ini aku jual 4000. Tetapi kalau misalkan yang satu sisi 2000, yang art papernya 4000. Di sini 400 pokoknya adalah mengambil satu barang art paper per lembarnya. Oke, selanjutnya langsung aja kita isi dulu stoknya yang art paper di pembelian, daftar pembelian. Lalu klik tambah. Nah, lalu di sini di kode itemnya kita tambahin stoknya yang art paper yang per rim ya. Misalkan di sini aku beli satu rim aja. Lalu suppliernya kita pilih. Misalkan belum ada art paper, kita bisa tanda pencarian, lalu klik tambah. Lalu di sini misalkan kita ketik nama suppliernya, misalkan supplier ART. Oke, simpan. Lalu pilih supplier ART-nya. Lalu di kolom tunai atau DP di sini, bagian sini, kita lunasi saja 200.000. Lalu klik simpan. Oke, setelah itu kita cek di master data daftar item. Nah, itemnya ini kita refresh aja untuk menambah stoknya. Oke, sekarang udah masuk satu rim 500 lembar. Oke, sekarang lanjutnya kita langsung membuat penjualan. Oke. Nah, sebelum melakukan penjualan, di sini kita melakukan dulu yang namanya proses perakitan. Di sini ada perakitan. Nah, di sini ada 3 pemrosesan, ada pesanan, daftar proses perakitan, sama daftar proses jadi. Jadi kita harus ngejadiin dulu per lembarnya ini supaya jadi ada stoknya. Lalu melakukan pesanan perakitan, klik tambah. Lalu pelanggannya siapa? Misalkan kita bisa tambah baru di sini nama pelanggannya. Misalkan Bapak Supratna. Oke, grup pelanggannya kita pilih general, simpan. Pilih Bapak Supratnanya, lalu item perakitannya kita panggil, yaitu print ART yang berapa sisi. Misalkan dia beli yang dua sisi. Pilih aja yang dua sisi. Lalu dia jadinya berapa sisi? Misalkan 100, ya udah 100. Oke. Selanjutnya di keterangannya ini adalah masa pemrosesan, proses. Jadi dia masih diproses, simpan. Lalu sekarang kita ke daftar proses perakitan. Oke. Klik tambah. Lalu pelanggannya kita pilih. Ini nggak usah kita input lagi ya, jadi tinggal dipanggil aja di daftar proses perakitan ini, dipanggil aja Bapak Supratnanya. Lalu pesanannya yang tadi dipanggil aja. Nah, lalu hasilnya berapa? Misalkan jadinya berapa? Misalkan
kan dia pesannya 100 ternyata cuma jadi 99, ya udah catat sesuai dengan yang di jadinya gitu. Oke, simpan lagi. Di sini udah masuk ke prosesan. Lalu sekarang proses jadi. Proses jadi ini adalah finalnya. Jadi kalau misalkan udah jadi, klik tambah, lalu pilih pelanggannya lagi, yang Bapak Supratna lagi, lalu pesanannya kita pilih lagi. Nah, di sini proses jadi, udah jadinya ya. Jadi jadi selesainya adalah 100 lembar. Simpan, klik OK. Nah, lalu kita cek di master data daftar item. Nah, ini tinggal kita refresh aja. Yang dua sisi ini akan jadi 100 lembar dan ini berkurang jadi 100. Oke. Nah, berarti dia udah jadi. Baru dia bisa masuk ke penjualan sekarang. Penjualan, daftar penjualan, klik tambah. Lalu pelanggannya yang tadi Bapak Supratna. Nah, lalu di sini kita kode itemnya kita panggil yang rakitan tadi, yaitu print yang dua sisi yang udah ada stoknya. Kita jual dengan 100 lembar. Gitu. Oke, lalu di sini kita bayar N, masukin uang tunainya. Misalkan dia bayarnya 400.000, ya udah 400.000. Simpan. Oke, di sini kita bisa cetak untuk laporannya pakai faktur jual 2 juga bisa. Untuk setengah 4, berikut harganya 400.000. Lalu di sini kita cek di master data daftar item. Stoknya akan berkurang. Oke, berarti dia udah terjual. Begitupun dengan satu sisi, sama caranya seperti tadi. Sekarang kita cek di laporannya, laporan penjualan di sini. Oke, laporan penjualan rekapannya seperti ini, 400.000, terjual 100 lembar. Lalu di laporan penjualan per item, di sini kita bisa cek, lihat, adalah yang terpanggil adalah print ART 120 gram 2 sisi. Tidak dengan penjualan yang print paper, art papernya, bukan. Tapi yang print art paper 120 gram 2 sisi, bukan bahannya. Nah, di sini kita bisa melihat di laba jual. Jadi kalau misalkan pakai proses pemerakitan, kita bisa melihat laporan laba kotor jual rekapnya. Nah, di sini kita bisa tahu pokoknya adalah 40.000 dan laba kotornya ada 360. Berarti keuntungan kita adalah 360. Jadi total penjualannya adalah 400.000 dan modalnya 40.000. Jadi laba kotornya keuntungannya adalah 360.000. Seperti itu. Terima kasih.